Shalom, selamat pagi. Pada saat pagi yang indah ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa hati kita kepada Dia. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Hanya Yesus, Tuhan Raja segala raja, yang patut menerima segala pujian, hormat, syukur kita pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau senantiasa memperdulikan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa baru di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, mengagung-agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Yesus. Engkau Tuhan, Engkau Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, sebab Engkau baik. Yesus sangat baik. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Allah, syukur bagi Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami perlu sentuhan tangan-Mu Tuhan. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Dan penyertaan-Mu itu luar biasa atas kehidupan kami Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami butuh Engkau Tuhan. Mampukan kami Yesus. Kami tak dapat jalan sendiri.
bangga punya Allah yang seperti Engkau, bahwa segala perkara Tuhan dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kelegaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Benar Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami, bahwa segala perkara dapat kami tanggung hanya di dalam Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami mencari kerajaan-Mu Tuhan, sebab kami tahu saat kami mengawali hidup kami di pagi hari ini dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami semua, dan tentunya dalam pemberitaan firman ini kami butuh Roh Kudus untuk menolong kami. Tuhan juga tolong anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di luar sana, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan juga mengurapi, sehingga pada saat mendengarkan kebenaran firman ini mereka semuanya diberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pagi hari ini tentunya di dalam pengurapan dan kuasa-Mu serta otoritas daripada Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam doa Fajar Tifara bersama kami Maria Yohanes. Baik saudara, kita pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal firman Allah lebih dalam lagi sebelum mengawali aktivitas kita. Sebelum mengawali setiap pekerjaan kita, tentunya kita datang mencari hadirat Tuhan. Dan saya berharap setiap firman yang disampaikan ini menjadi satu rema yang luar biasa dan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan belajar mengenal tentang 5 roti dan 2 ikan. Tentunya sudah tidak asing lagi buat kita mendengar tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita akan baca, kita buka di dalam Matius 14. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. Mari kita baca.
Di situ berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, memungkinlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Saudara kasih Tuhan, saya akan cuplik dulu ya Kak, saya akan ambil dulu di ayat 13. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan saat banyak orang tahu perjalanan Yesus ya mau menyingkir dari tempat tersebut dan hendak mengasingkan diri, tetapi dikatakan di situ apa? Orang banyak mendengarnya, artinya orang banyak mengetahuinya, dan mereka memutuskan untuk mengikut Yesus. Mereka memutuskan terus mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kita lihat betapa gigihnya orang saat melihat bahwa Yesus lebih banyak melakukan mukjizat dan orang banyak mengikuti Yesus. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mengikuti ini ada dua versi ya. Yang pertama, banyak orang mencari Yesus karena apa? Karena mungkin mereka melihat Yesus memiliki mukjizat. Ya. Tetapi ada juga banyak orang yang akhirnya mengikut Yesus karena dia percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi coba tanya kepada diri kita, kita mengikut Yesus karena apa? Karena Yesus sumber mukjizat, atau karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia? Dengan tujuan mencari mukjizat, mencari pemeliharaan, dan banyak lagi motivasi-motivasinya. Tetapi ada juga yang mengikut Yesus karena ingin atau rindu menjadi murid Yesus atau pengikut Yesus. Tentunya sama seperti kita semua saudara ya. Ada contoh seperti 10 orang kusta yang kalau kita baca dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19, di situ dikatakan 10 orang kusta mereka disembuhkan. Yang balik datang kepada Yesus cuma 1. Ya, tentunya artinya yang 9 karena motivasinya hanya mencari mukjizat Tuhan. Amin saudara. Ya, kita baca di ayat yang selanjutnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat 14 dikatakan Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak karena Yesus tahu mereka mengikutinya, mengikut Yesus karena ada beberapa tujuan tadi. Karena mereka tahu Yesus sumber mukjizat. Yesus sanggup memulihkan yang sakit, entah sakit ekonominya, entah sakit psikologisnya, entah sakit secara rohaninya. Yesus sembuhkan karena belas kasihan. Dan Yesus tidak memandang bulu siapapun mereka yang datang. Dan hari ini pun kuasa Tuhan selalu dinyatakan. Tuhan selalu buka jalan atas setiap mereka siapapun kita yang datang kepada Yesus. Amin saudara. Karena belas kasihan Yesus, maka di situ dinyatakan ada pemeliharaan, menyembuhkan orang sakit. Masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dinyatakan Yesus mengusir setan. Amin saudara. Ya, kita lanjut ayat yang ke-15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan saat murid-murid justru berkata kepada Yesus, suruhlah mereka, apa saudara? Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Karena jelas mungkin murid-murid Yesus berpandangan di sini tuh sunyi senyap, tidak ada orang jualan.
Tuhan suruhlah mereka pulang atau mereka membeli makanan untuk bekal mereka masing-masing. Karena begitu banyak jumlahnya. Kita tahu apa jawab Yesus. Ayat yang ke-16, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini menarik sekali, saudara. Mungkin secara harafiah atau mungkin secara logikanya, yang ditangkap oleh murid-murid Yesus ini menjadi heran. Tuhan, ini 5.000 orang. Itu baru laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Bagaimana kita bisa memberi makan beribu-ribu orang sebanyak ini? Kalau menangkapnya secara logika. Tetapi di sini ada dua versi atau ada dua makna sebenarnya kalau kita bisa melihat. Ya, dikatakan Tuhan Yesus berkata tidak perlu mereka pergi. Kamulah yang harus memberi makan kepada mereka. Ya, ayat ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama bisa bicara memang secara jasmania, ya, dalam arti memberi makan yang sesungguhnya. Seperti itu. Tetapi ada makna yang kedua, murid-murid Tuhan harus memberikan makan secara rohani. Seperti itu, saudara. Oh, haleluya. Ini luar biasa kalau kita bisa mencerna ayat ini. Ternyata yang dimaksudkan bukan hanya semata-mata makanan secara jasmani. Karena Tuhan Yesus melihat dengan belas kasihan. Karena orang banyak yang mengikut Yesus. Yesus tahu. Mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan roti. Dan bukan bicara tentang roti secara jasmani. Tetapi roti secara rohani. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke-17. Jawab mereka, yang ada pada kami, kata murid-muridnya, ya. Di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, masih nangkepnya itu secara jasmani. Mana mungkin hanya 5 roti 2 ikan bisa memberi makan beribu-ribu orang banyak. Tapi ternyata mungkin maksud Tuhan bukan hanya secara jasmani, tetapi lebih kepada memberikan makanan secara rohani, saudara. Ya, ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, ya. Apa itu? 5 roti, 2 ikan. Lalu disuruhnya, ayat 19, orang banyak itu untuk duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Satu pertanyaan di sini, beribu-ribu orang yang mengikuti Yesus. Pada saat Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dan dia mengucap berkat kepada Bapa. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya murid Yesus yang diberikan roti itu untuk membagi-bagikan? Bukankah di situ banyak orang? Masih banyak lagi yang mungkin bisa dimintai tolong untuk membagikan yang lain. Dikatakan 5.000 orang itu hanya laki-laki, saudara. Artinya lebih daripada 5.000. Sedangkan waktu itu mungkin kita juga selain daripada 12 murid, mungkin masih ada murid-murid yang lain, ya. Tetapi dikatakan di situ, kenapa roti yang saat diterima Yesus mengucap berkat harus melalui tangan murid-murid Yesus. Nah, ini luar biasa. Ternyata makna dari kalimat ini itu bisa bicara tentang saat kita ini menjadi hamba Tuhan. Saat kita ini menjadi murid-murid Tuhan. Di ayat 17 dikatakan yang ada pada murid-muridnya hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu bicara tentang keterbatasan, saudara. Mungkin kita ngerasa, Tuhan, aku memang mau ikut Tuhan. Tapi aku terbatas, Tuhan, aku enggak bisa apa-apa.
Aku hanya bisa menjadi penggembira saja Tuhan. Aku hanya bisa menjadi orang yang mendukung pelayanan saja Tuhan. Dan aku tidak mencukupi ilmu untuk berbagi atau untuk menyampaikan kebenaran firman atau untuk melayani lebih lagi. Seberapa banyak kadang-kadang kita anak Tuhan atau hamba Tuhan selalu mengedepankan keterbatasan kita. Di situ dikatakan Tuhan Yesus katakan apa? Mari bawa sini 5 roti 2 ikan. Mari bawa sini keterbatasanmu. Di tangan Yesus apa yang tidak mungkin saudara. Amin. Di dalam prinsip saya, saat saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya hanya bilang ini aku Tuhan. Aku mau, meskipun saya tahu kemampuan saya terbatas. Tapi di tangan Yesus, saya tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk menambah-nambahkan. Untuk apa? Mengubah keterbatasan saya. Mengubah kekurangan saya menjadi satu kelebihan. Karena apa? Karena kita mau dipakai Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi? Bukankah Tuhan sendiri yang akan menjadikan kita mampu? Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Jadi 5 roti, 2 ikan bukan hanya bicara tentang kebutuhan jasmani atau kekurangan secara material. Tetapi lebih kepada sisi rohani kita. Bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya pada saat dia mengucap berkat 5 roti 2 ikan. Harus melalui tangan murid-murid Tuhan Yesus terlebih dahulu. Itu artinya adalah bagian kita, tugas kita. Kita tahu roti apa itu? Roti hidup bicara tentang firman Tuhan. Dan Yesus adalah roti hidup. Amin saudara. Jadi kita tahu sekarang maknanya 5 roti 2 ikan bukan hanya bicara tentang kebutuhan jasmani saja. Ya. Jadi kita sudah baca tadi ayat yang ke-19 dikatakan tadi apa? Memecah-mecahkan roti. Saya ulang ayat yang ke-19 ya supaya kita jelas. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid itu membagikannya kepada orang banyak. Kalau kita flashback ke belakang saudara. Kita mengingat pada saat saat di dalam, mari kita buka aja di dalam Lukas 22 ya. Di situ dikatakan ada perjamuan kudus ya. Lukas 22 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Mereka itu murid-murid Tuhan Yesus. Katanya, inilah tubuhku. Dan dikatakan apa? Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi ayat atau konteks di dalam Matius 14 ini saudara berkait. Ini sebuah nubuatan. Di dalam ayat yang ke-19 Matius 14 ayat 19 dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-murid. Yesus untuk dibagikan kepada orang banyak. Kalimat itu sama. Amin. Inti dari Matius 14 ayat 13 sampai 21 dikatakan bahwa karena belas kasihan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti dia, terlepas apapun motivasinya saudara. Mencari Yesus hanya untuk mujizat, mencari Yesus karena rindu ingin menjadi muridnya atau rindu menjadi umatnya, apapun itu. Tapi karena belas kasihan Yesus, dia tahu apa yang dibutuhkan
orang banyak ini. Tapi tujuan Tuhan memecah-mecahkan roti itu untuk dibagikan kepada mereka semua. Supaya mereka juga menikmati tubuh Kristus, menikmati roti hidup dan keselamatan tujuannya tentunya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah kenapa murid Yesus yang harus memberi makan kepada mereka, termasuk diri kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan itu wajib memberikan makan kepada semua orang, sehingga mereka juga menikmati roti hidup, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Dan peristiwa yang ada di Lukas 22 ayat 19 itu pun menegaskan. Itu saling berkait. Jadi itu nubuatannya, saudara ya. Dan murid-muridnya yang diutus untuk memberi makan kepada mereka, kalau kita mengerti, itu adalah tugas kita. Lalu apa sih sebenarnya tugas kita menjadi orang Kristen? Dan saya kan udah pelayanan di gereja, Bu. Saya kan udah jadi singer, saya kan udah jadi WL, saya kan udah jadi terima tamu, aser, ikut kor. Kalau saya boleh bilang, pelayanan-pelayanan itu adalah pelayan-pelayan mendukung jalannya ibadah raya. Tapi ada esensi yang sesungguhnya sebagai seorang pelayan Tuhan atau murid Tuhan, yaitu membagi-bagikan roti kepada orang banyak. Artinya pesan Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Dengan membagi-bagikan roti hidup. Karena tujuan Tuhan adalah menyelamatkan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita tahu apa yang menjadi bagian kita. Apa yang harus kita kerjakan. Tentunya untuk keselamatan manusia. Itu tugas yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Amin saudara. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya berharap setiap firman yang disampaikan ini menjadi satu pelajaran yang penting yang bisa kita pelajari dan kita cerna sehingga kita faham sekarang bahwa 5 roti 2 ikan bukan bicara tentang kebutuhan jasmani, tetapi lebih kepada kebutuhan rohani, yaitu di mana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Itu termasuk mujizat yang luar biasa. 5 roti dan 2 ikan itu bicara tentang keterbatasan, bicara tentang kekurangan. Kalau kita memandang beribu-ribu orang banyak harus makan 5 roti dan 2 ikan, tetapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan ternyata keterbatasan itu bisa diubah menjadi satu kelebihan. Ayat yang terakhir yang akan kita baca, masih ada 2 ayat ya. Demikian ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ayat yang Matius 14 ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. 5 roti, 2 ikan. Masih sisa 12 bakul. Apa artinya itu? Saat kita memiliki keterbatasan, saat kita memiliki kekurangan, dan kita datang kepada Tuhan, ini aku Tuhan, dengan segala keterbatasanku, dengan segala kekuranganku, Tuhan akan jadikan itu kelimpahan. Tuhan limpahkan pada kita hikmat. Apa yang kita tidak punya? Hikmat, Tuhan akan limpahkan hikmat. Apa yang kita tidak punya? Kuasa, Tuhan akan berikan kuasa kepada kita. Apa yang kita tidak punya atau kekurangan apa dalam diri kita? Damai sejahtera, Tuhan akan curahkan damai sejahtera. Atau apapun, sukacita, Tuhan akan limpahkan sukacita. Itu keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita bawa kekurangan kita, Tuhan akan limpahkan bahkan sisa 12 bakul. Haleluya.
mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka adalah bagian kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, dan orang Kristen. Mungkin ada pertanyaan, Bu, lalu siapa yang ingin saya injili? Gak usah jauh-jauh saudara, keluarga kita, anak kita, suami, istri, mungkin mertua kita, tetangga kita. Bu, apakah dengan menginjil saya harus pakai jas, pakai baju rapi? Gak perlu. Saksikan dulu dirimu. Sehingga kemuliaan, sehingga orang lain bisa melihat perubahan hidup kita. Dan kita katakan, dulu waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, hidup saya amburadul. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, hidup saya kacau balau. Tapi setelah saya kenal Tuhan, semuanya sudah ditata. Bahkan puji Tuhan, saya dipercayakan untuk melayani Tuhan. Nah, simpel aja. Kesaksian-kesaksian yang akan kita berikan kepada orang lain bisa menjadi berkat. Amin saudara. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Ya, saya berharap firman ini bisa memberikan kita kekuatan atau menjadi satu rema di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam surga, sungguh kami berterima kasih. Tuhan, terima kasih Engkau hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau lebih ngerti, lebih tahu apa yang jadi kekurangan kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Tapi pada saat kami datang kepadamu, kami katakan, ini aku Tuhan, dengan segala keterbatasanku. Dan saat ini kami boleh melihat mujizat Kau nyatakan dalam hidup kami. Bahkan Kau lebihkan apa yang jadi kekurangan kami, Tuhan, terima kasih. Bahkan Kau percayakan kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, bahkan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemirsa, bagi pendengar semua yang di luar sana, dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi satu rema buat mereka semua ya Tuhan. Memberikan kekuatan kepada mereka semua. Dan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan yang selama ini mungkin kami tidak memahami, kami tidak mengerti. Tapi hari ini Engkau membuka mata hati kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan memahami. Tuhan jamah hati kami, Tuhan lawat hidup kami, mampukan kami terus setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga, kami juga akan sepakat berdoa menjadi berkat atas bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, apapun peristiwa yang terjadi di negeri kami Indonesia, namun satu perkara kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Indonesia. Namun kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang kami kasih, Bapak Jokowi Tuhan. Bapak, kami mohon belas kasihan Tuhan, sertai dan iringi Bapak Jokowi ini saat memimpin bangsa dan negara kami. Berikan Tuhan hikmat-Mu, berikan Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu, bahkan wibawa-Mu, memperlengkapi beliau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jajaran staf yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari jajaran yang paling atas sampai paling bawah Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Beri roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tentunya dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ini dalam kuasa dan otoritas-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Kota Solo yang kami kasihi. Bapa, terima kasih apabila kami boleh tinggal di Kota Solo ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gibran selaku Bapak Wali Kota kami yang kami kasihi Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai beliau, memberikan hati yang bijaksana, takut akan Tuhan. Curahkan urapan dan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan apabila Bapak Wali Kota memberikan kesempatan kepada kami umat-Mu untuk merayakan Natal bulan Desember. Natal bersama Sekarisiden Surakarta. Sungguh hal yang luar biasa, tangan Tuhan turut campur di dalam setiap perkara-perkara kami dan setiap kerinduan-kerinduan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Wali Kota kami yang kami kasih ini. Tuhan memberkati keluarganya, kinerjanya, aspek kehidupan
kehidupan beliau Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kota Solo yang begitu aman, begitu damai, tentram. Ada toleransi yang baik Tuhan, kenyamanan di kota Solo terjalin dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami rindu kota Solo menjadi kota pionir bagi kota-kota yang lain. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami minta dengan belas kasihan-Mu, kami memohon Bapa, sertai hamba-hamba-Mu ini, berikan kelancaran, kemudahan, urapi mereka semua Tuhan saat pemberitaan Injil, dan mereka melakukan pelayanan. Berikan kami motivasi yang benar, luruskan jalan kami, kami rindu menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Terima kasih Engkau juga memelihara setiap hamba-hamba-Mu, kehidupan rumah tangga, keluarga mereka, masa depan mereka, sampai pada keturunannya, semuanya ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam setiap persoalan masalah, satu perkara kami tahu, saat kami datang kepadamu maka mujizat Kau nyatakan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran saat kami berjalan bersama Yesus. Sebab Engkau sendiri yang turun tangan menyelesaikan setiap persoalan problema kami, dan kami menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan pagi hari ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan pelayanan kami. Terpujilah nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan, saya berharap menjadi satu kekuatan buat kita semua ya. Dan apabila ada yang minta dukungan doa, silakan menghubungi nomor yang sudah ditulis di bawah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.